Katanya orang-orang di Jepang sana lebih memilih untuk menjadi VTuber dibandingkan untuk memulai kuliah. Setuju. Mantan VTuber gagal ini liatin. Yang berhasil menjadi VTuber melihat kartu dan kerja di Clean Sound. Kuliah itu mahal. Betul, masuk akal. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita akan memberitakan manga, anime, movie, dan Jepangan yang lain. Dan ada game juga. Pokoknya berita-berita untuk para nerd dan geek lah ya. Iya. Dan berita pertamanya adalah katanya orang-orang di Jepang sana. Ini kata siapa? Ada beritanya. Tanya siapa kata katanya, siapa? kata siapa? Yang jelas ini bukan dari gorengan Facebook. Bukan katanya, dari Eno Bening kan? Bukan. Iya. Kenapa Eno Bening yang dibawa-bawa? Intinya adalah orang-orang di Jepang katanya lebih memilih untuk menjadi VTuber dibandingkan kuliah. Kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaan pertamanya, apakah VTuber ada duitnya? Dan kenapa bisa begitu? Kan VTuber itu kan butuh modal. Betul. Dan gini sebenarnya kalau dibaca secara singkat beritanya itu kayak mempertanyakan gitu. Ini kelihatan miris kan? Kayak wah, ternyata orang-orang di Jepang tidak mau kuliah gitu, tidak mau maunya VTuber aja gitu. Pengen menjadi Kobo Kaneiru semua. Semua. Pengen menjadi Aqua Minato semua. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir secara berita ini agak misleading. Karena yang dibahas di sini sebenarnya adalah tentang orang tua yang curhat. Jadi ada orang tua curhat, dia curhat ke YouTuber gitu. YouTubernya gede? Nggak tahu gede apa nggak. Ada YouTuber Jepang, dia curhat ke situ dan kurang lebih isi curhatannya tentang anaknya yang nggak mau kuliah. Tahu nggak tanggapan VTubernya apa? Tanggapan YouTubernya apa? Oh, gas aja gitu. Iya, tanggapannya gas aja. Raihlah cita-citamu, raihlah mimpimu. Karena VTuber itu kan sebenarnya juga cita-cita, weh. Iya, itu juga bagian dari pekerjaan. Cuma ya kalau tidak mau kuliah mungkin ada terkendala modal, terkendala apa gitu kan. Dan menurut kalian gimana? Apakah menjadi VTuber adalah pilihan yang tepat atau enggak? Kalau menurutmu? Tepat. Aku juga tepat karena meta VTuber. Let's go. Berita selanjutnya adalah berita duka yang dimana ada band yang namanya Tuyu itu memutuskan untuk menghapus lagu-lagunya. Kenapa bisa begitu tuh? Jadi pada dasarnya tuh kayak gini. Yang terjadi adalah. Tapi Tuyu ini siapa BTW? Oh, Tuyu ini adalah grup band. Kan udah aku jelaskan grup band. Iya, grup band. Iya. Gimana sih didengerin nggak? Aneh banget. Dan ngisi anime apa? Ini Tokyo Revenger. Oh, Tokyo Revenger. Seingatku, aku anime juga. jelek. Next. Nah, terus? jadi yang terjadi adalah salah satu personilnya yang namanya Pusu. Iya, Ini Pusu. gitaris apa drum bass atau basis? Basis dia. Atau vokalis? Dia itu penulis lirik, komposer. Oh, lirikis. Lirikis sama kompokis. Oke. Oke, jadi yang terjadi adalah dia itu si Pusu-Pusu itu kena kasus yang dimana kasusnya adalah percobaan pembunuhan. Kok mendukung? Ya, intinya dia terkena kasus pembunuhan. Parah banget. Yang dimana dia mencoba untuk membunuh pacarnya. Oh, tapi gagal ya? Namanya percobaan. Aku nggak tahu apakah sudah kena apa gimana. Seingatku udah dibawa ke rumah sakit sih harus. Oh, tapi gagal kan maksudnya? Iya, gagal. Ya. Alhamdulillahnya gagal. Alhamdulillah. Ya, dan sumpah ini kejadiannya aneh banget. Pertama dia kena kasus itu. Dan yang kedua, dia ini sempat menolak label gede. Dan label itu adalah Pasti Clean Sound. Canyon. Oh, bukan. Gila, Clean Sound label gede banget. Gede banget ya? Gua Kok gak tau kalau di event banner segede apa tuh? segini doang, Ca. Gede banget. Ada yang lebih gede lagi, weh. Terus kenapa ditolak gitu? Gak tahu, pokoknya dia kayak gitulah, dia nolak secara tidak izin, gak ngomong-ngomong dia nolak. Tahu-tahu dia Sepihak berarti? Iya, sepihak. Tahu-tahu dia bikin kasus. Orang-orang pada protes dan gak suka. Dan akhirnya jadi Pusu. kontroversi. Iya. Tapi orang-orang seneng nih akhirnya dia diproses. Iya, hukum. dia senang, orang-orang pada senang. Tapi sedihnya dihapus lagunya. Tapi iya betul, sedihnya lagunya dihapus. Dan dihapus di tanggal 31 Desember. Berarti kalian harus beli CD-nya sekarang. Iya, daripada nanti lagu-lagunya dihapus. Karena bisa dengerin lagi. Iya, nggak bisa dengerin lagi. Iya. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah Tuyu kira-kira bisa comeback menjadi sesuatu yang baru atau? Bisa sih. Bisa ya? Itu kan meta-meta. kalau menurut kalian gimana? Meta-meta sekarang kan kayak gitu. Ada second alter gitu. Ya, tapi menurut kalian gimana? Bisa. Lagu apa yang kalian suka dari Tuyu? Coba komentar di bawah. Berita ketiga, ada manga yang merusak dan menghancurkan internet dan websitenya nggak bisa diakses gara-gara manga itu. Ini manga jelek pasti ya. Manga busuk ya, manga busuk.
Hah? Manga? Jadi manga yang dimaksud ini adalah manga yang disukai sama banyak orang. Manga yang gue banget. Naruto ya. Boruto tuh gue banget. Apapun yang kalian sebutkan nggak ada yang masuk ke dalam list ini ya. Karena manga yang dimaksud adalah manga Bokuyaba. Yang ini apa? Anime yang gak masuk akal itu. Kenapa nggak masuk akal? Masuk akal dong. Masa iya cewek secantik dan seperfect Yamada bisa suka sama pecundang? Ichikiwir. Gua Ichikiwir. Tidak masuk akal. Gimana sih? Tidak masuk akal. Lihat orang sejelek aku aja tetap jelek. Tidak masuk akal. Mana si Ichikiwir pendek lagi? Enggak, maksudnya itu si ceweknya lebih tinggi daripada cowoknya. Jadi kelihatan cowoknya kayak didominasi banget gitu ya. Jadi kayak kurang gitu. Tapi sayangnya seleramu tidak valid dan berbanding terbalik. Ini tidak masuk Sama akal. yang kayak sama selera orang-orang. Karena manga ini itu berhasil merusak satu website di Jepang karena trafficnya terlalu banyak. Ya akhirnya yang bisa diperbaiki sih. Itu pasti yang ngerusak traffic itu orang-orang yang sejenis si Ichikiwir itu. Yang pengen jadi Ichikiwir. Berharap pengen dapet cewek kayak Yamada. Nggak masuk akal anjir. Emang salah kalau berharap? Salah lah, sadar diri dong. Padahal kan kalau misalnya kau berusaha ya kau pasti bisa. Enggak sih. Ya apalagi Kalau Tuhan kasihnya begitu ya begitu, udah jangan berusaha ya, lagi. kalau misalnya orangnya kayak aku juga nggak bisa sih. Oh ya emang kamu mau berusaha kayak mana juga Tetap kayak Eci gitu. nggak bakal suka sama kamu. Dem. Del, aku minta maaf ya Del ya. Jadi kenapa bisa traffic emangnya? Tentang apa emang chapternya? Jadi chapternya mereka menikah? hampir. Oh hampir. Enggak, mereka tuh. Damn. Jadi di sini tuh orang-orang pada tercengang sama chapter ini karena di chapter ini banyak adegan ica-ica. Anjir. Tahu nggak ica-ica? Tahu ini sini bukunya Kakashi kan? Adegan mesra-mesraan. Iya, weh bukunya Kakashi kan? Iya, betul. Tapi bukan itu tetap. Tapi Tapi adegan kan isinya mesra-mesraan. kayak gitu. Adegan mesra-mesraan. Jadi ada adegan yang melibatkan pegang-pegangan dan kontak fisik dan Astagfirullah. orang kayak kau nyebut kayak gitu. Aku ngerasa dunia mau. Emang boleh ya kayak gitu kan mereka masih SMP weh SMA. Ini cuma kartun, Cak. Nggak boleh, tetap aja lah. Dan itu situs yang rame dan jebol itu di situs Jepang ya, bukan di situs ini. Kalau di Indonesia masih bisa diakses. Aku nggak tahu emang ada yang legal di Indonesia untuk manga ini. Karena kita Nggak punya tahu. akses untuk akses website Jepangnya, bisa diakses. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah chapter ini sangat bagus sampai Apakah bisa sangat merusak? worth it untuk Apakah- sampai traffic jam? Nah, Traffic jam, parah. Intinya kembali ke kalian. Apakah ini manga layak untuk mendapatkan keramaian yang kayak gini atau enggak? Kalau menurut Ocha enggak layak ya. nggak layak kan anime apaan nih jelek? Iya, manganya jelek. Manganya jelek. Dan selanjutnya adalah berita dari game. Trinova. Bukan. Oh, bukan. Tapi game yang lain. Apa? Game Wibu yang Yang aku Wibu. hafal. Oh, Genshin Impact. Hampir. Zone Zero. Hampir. Ya, betul. Honkai Star Rail. Oh, Honkai Star Rail itu yang plagiat Honkai Impact itu. Apa sih? Gimana belajar orang satu perusahaan? Gimana? Satu IP. Orang gila. Kadang-kadang Ocha punya akal tidak digunakan. Loh, tapi mirip gue, Kak. Jadi ceritanya adalah Honkai Star Rail itu mulai mendekati dengan universe Honkai Impact Kemiripannya. 3. Iya, betul kemiripannya. Jadi kalau kau nggak tahu, bakal ada karakter baru. Karakter baru dari universe Gak tahu. Honkai Impact 3 yang tahu. namanya Flame Chaser. Gue tahu. Apa? Ada Sparkle kan di Honkai Impact. Betul, ada Sparkle Iya, di Honkai Impact. Tahu gue. Jadi intinya Honkai Impact semakin dekat kepada Honkai Star Rail. Kebalik, Honkai Star Rail menjadi semakin dekat dengan Honkai Impact. Padahal dulu katanya orang-orang Karena ada- denial. Katanya enggak ada hubungannya Honkai Star Rail Siapa yang sama bilang? Honkai Siapa yang Impact." denial? Dulu orang-orang di Facebook. Mana ada? Mana? Facebook. Jadi di sini yang baru adalah dan membuat ini semakin mendekat universe-nya adalah karena kehadiran Kiana? hero baru. Oh, bukan. Flame Chaser. Flame Chaser. Iya, tahu nggak Flame Chaser? Enggak. Siapa itu Flame Chaser? Jadi, kau mau ku jelaskan versi panjang apa versi pendek? Versi pendek lah. Versi pendek. Jadi Mau Flame pulang Chaser. soalnya. Jadi Flame Chaser itu adalah di mana ada prajurit nih berisi 13 orang. Widih. Yang dimana mereka itu berusaha untuk mempertahankan manusia, kehidupan kemanusiaan dari serangan Honkai. Dan mereka ber-13 ini itu terlibat dalam beberapa proyek. Salah satu proyeknya adalah proyek Stigmata. Nah, itu adalah teknologi-teknologi canggih. Jadi dia selain berperan dalam eksperimen, mereka berperan dalam
keselamatan manusia. Dan habis itu mereka itu tergabung dalam satu anggota yang namanya Moth. Ini gengnya Elysia bukan sih? Iya, itu gengnya Elysia. Jadi Tapi nanti Elysia padahal Honkai loh. gimana menurut kalian? Apakah ini akan meningkatkan excitement kalian untuk bermain Honkai Impact dan Honkai Star Rail? Menurut gua iya. Berita selanjutnya, ada berita di mana seorang VTuber rahasianya kebongkar. Rahasia apa tuh? Oke, jadi gini, aku nggak mau ngejudge, kita nggak boleh ngejudge. Ini biarkan penonton aja yang cari tahu sendiri ya gimana perasaan mereka ketika melihat gambar ini. Ini VTubernya cakep, tapi kamarnya bentukannya kayak gini. Kalian bisa lihat gambarnya sendiri dan kalian bisa nilai sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah ini rahasia terbesar yang dibongkar? Apakah dia sudah Itu berdamai? dia mau bongkar sendiri. Dia nggak bongkar sendiri. Jadi dia open cam, ada kamera dari atas gitu ngeliat ke keseluruhan ruangannya, sama kamera dari depan buat dia streaming kayak biasa. Dan aku ngerasa kayak, damn. We don't judge. We listen, we don't judge. Iya, we listen, we don't judge. Tapi gimana Tapi menurut alangkah kalian? baiknya kalau bisa dibersihkan. Ya, gimana menurut kalian? Apakah ini rahasia terbesar? Ya, pokoknya kayak gitulah. Dan itu aja untuk berita lain kali ini. Di mana kita memberitakan anime, manga, movie, dan hal Jepangan lainnya. Ya, pokoknya berita game dan berita yang nerd dan geek lainnya. Pokoknya berita untuk para kita semua. Para kita semua. Dan itu aja beritanya kali ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Dadah.